Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Setelah kita menjalankan latihan ibadah di bulan suci Ramadan, menjalankan kewajiban kita berpuasa siang harinya, dan kita sekarang berada di 9 Syawal. Sebelumnya juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kull 'am wa antum bi khair. Semoga senantiasa Allah menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada fitrahnya, kesuciannya, dan juga sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berbicara masalah urgensi istiqomah setelah Ramadan, ini adalah sesuatu yang senantiasa dibawakan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama-ulama kita, betapa pentingnya kita beribadah, beriman secara istiqomah. Karena penentuan daripada akhir hidup kita adalah pada endingnya tadi. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Terutama sekali istiqomah dalam keimanan, ya, untuk dihindarkan kematian yang 4 macam ini. Mungkin ini udah sering sekali saya tampilkan. Kematian mati kafir, yang kedua mati musyrik, berarti dia sudah tidak istiqomah itu dalam iman Islamnya. Yang ketiga mati murtad, naudzubillah. Alhamdulillah kalau kita lihat, ya, ada beberapa public figure, selebritis yang masuk Islam, ya, seperti Ruben Onsu, Bobon, dan lain-lainnya, gitu ya. Ini semoga Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kepada mereka, karena seseorang yang mati dalam Islam itu pasti dijamin surganya. Mati murtad, naudzubillah, Allah sendiri yang ancam pada Al-Baqarah 217. Ini sebelum lanjutnya kita bicara istiqomah, yang paling penting kita istiqomah dalam keimanan supaya tidak mati dalam 4 macam ini. Yang terakhir adalah mati dalam munafik akidah. Bukan orang Islam yang pembohong. Ya, pembohong itu tidak baik, berdosa, tapi dia tetap muslim. Makanya saya tuliskan munafiknya akidah. Casing, ya, casing muslim, tapi dalamnya kafir. Sengaja dia berbuat begitu karena emang sejatinya dia itu adalah musuh Islam. Musuh dalam selimut, menusuk dari dalam, ya, menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba. Nah, yang keempat ini lebih berat lagi, karena Allah nyatakan dalam An-Nisa 145, orang kayak begini nerakanya paling bawah. Ya. Jadi keistiqomahan yang penting kita jaga itu, Bapak Ibu, bahwa Islam adalah agama yang Allah berikan kepada seluruh manusia sampai kiamat, nggak ada lagi. Ya. Baik. Contohnya kita buka Ali Imran 91 ini. Memang kita dituntut untuk istiqomah. Hadirin, jangankan masalah agama, Pak. Ada tetangga kita baru buka bisnis nih. Dia pensiun, ada uang pensiunan. Ya, umur 55 masih sangat segar bugar. Kantornya pun sudah tidak mempekerjakan lagi. Dengan uang pensiun dia buka bisnis kecil-kecilan, warung kelontong lah. Modal 70 juta gitu ya. Dia buat usaha di depan rumahnya begitu. Jual gula, sabun, macam-macam itu. Kita tanya, "Bang, udah pensiun, Bang?" "Iya, Ustadz." "Daripada saya nganggur, Ustadz, ini ada rezeki uang pensiun, saya pakai usaha deh." Ini
mau buka warung berapa lama bang? Dia jawab, ya nggak mungkin dong Ustadz, sebulan 2 bulan. Saya mau istiqomah. Itu untuk masalah dunia Pak. Dia jawabnya pakai kata-kata apa? Istiqomah. Saya buka warung ini Ustadz, bukan main-main ini, karena masih banyak anak-anak saya tanggungannya yang masih sekolah, masih kuliah. Saya mau buka warung ini secara istiqomah, supaya uang ini bisa saya putar dengan cara yang halal, dan saya masih bisa memberikan nafkah kepada anak istri saya. Bukan sebulan 2 bulan bang buka warungnya. Bukan Ustadz, sebulan 2 bulan mah main-main itu. Jadi yang ibadah Ramadan sebulanan semangat, setelah Ramadan gak semangat, main-main itu Pak. Menurut teori si bapak ini. Jadi hadirin, penting sekali ini. Ya. Coba Ali Imran 91-nya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya. Falay yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka mil'ul ardi dhahaba, sekalipun ia punya kekayaan emas sepenuh bumi, walau iftada bihi, sumpamanya dia mau tebus dosa-dosanya. Dosa-dosanya bertebus dengan kekayaan emas sepenuh bumi. Bukan hanya kekayaannya itu 5.000, 10.000 triliun, emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adabun alim, kata Allah, tidak akan aku terima, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun. Hadirin, kita sangat-sangat berharap di akhirat ada yang nolong kita Pak, termasuk Ramadan. Puasa Ramadan bisa menolong kita, Al-Quran yang kita tekuni bacaannya sampai hari ini menolong kita, ulama-ulama soleh bisa menolong kita, orang-orang Islam pun yang kuat amalannya bisa nolong kita di akhirat. Itu kalau saya kumpulkan dalam satu buku yang udah saya tulis tuh, ya, judulnya pertolongan di akhirat untuk orang beriman. Ada itu. Kemarin bukunya pun sudah dicetak, tapi di sini saya nggak jual ya. Ya. Bukunya itu sudah saya cetak, ini dia nih, PDF-nya ini nih apa? Nih. Judulnya itu ya, pertolongan di akhirat untuk orang beriman. Jadi kalau kita tekuni iman ini, kita mati dalam keimanan, hadirin, banyak penolong kita Pak. Ya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir seperti ini, maka tidak ada lagi harapan. Yang kedua, orang ini mati dalam keadaan, hadirin, yaitu ya, mati musyrik. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Ya, ini 48-nya. Hindari kesyirikan ya Bapak Ibu. Jangan datang ke dukun. Hati-hati dengan pernik-pernik peninggalan tradisi yang masih berbau kesyirikan. Tradisi tidak semuanya berbau kesyirikan. Sumpamanya ada, itu dihindari. Kayak mohon perlindungan kepada penunggu apa tuh, pantai selatan gitu, dengan melemparkan kerbau sapi ke sana, itu tidak boleh, tidak diampuni oleh Allah dosanya itu. Percaya dengan Anda punya keris, tapi nggak boleh juga secara seradak seruduk menghukuminya. Ada orang punya keris, langsung aja diklaim, syirik tuh rumahnya di keris. Ya enggak juga. Tanya dulu dong, Bapak, kenapa Bapak memandikan kerisnya tiap malam Jumat Kliwon dengan 7 rupa bunga? Dia jawab, Ustadz, ini kerisnya saya mandikan supaya harum. Masalah apa kalau harum? Tidak kesyirikan. Tapi kalau jawabannya, Ustadz, ini kalau kerisnya tidak saya mandikan, maka karir saya akan jatuh nukik. Kalau kerisnya nggak dimandikan, keluarga kami akan kena musibah.
itu syirik besar. Hadirin, saya pernah diajak makan sama pejabat Pemda juga, tapi saya nggak kasih tahu ininya bagian mana gitu. Eselon 2, eselon berapa lah gitu. Dulu ini cerita aja Pak, tapi saya nggak sebut nama, boleh kita ceritakan. Saya diajak makan di warung Padang sederhana atau pagi sore waktu itu. Udah ngembrak, itu kan ngembrak tuh, ditaruh ada ayam pop, kerendang, macam-macam kan. Ada gulai ubi tumbuknya, enak banget tuh. Ini yang lagi puasa, mohon maaf ini. Hadirin, udah gitu ternyata Pak pejabat ini tidak makan apa itu, sayur nangka. Pak Haji, sayur nangkanya nggak dibuka. Enggak Ustadz, saya nggak makan sayur nangka. Kenapa Pak Haji? Begini Ustadz, kata guru spiritual saya gitu. Saya pikir guru spiritualnya tuh Agim gitu ya, Habib Jindan, orang-orang soleh kita, Habib Al-Kaf yang guru kita biasa ngajar di sini juga, ya Profesor Habib Al-Kaf, Ahmad Al-Kaf ya, yang biasa ngajar di sini. Saya kira itu, ternyata gini Ustadz, kata guru spiritual saya, kalau saya makan sayur nangka, maka karir saya akan jatuh Ustadz, keluarga saya akan kena musibah, bisnis kita akan rusak. Waduh, saya bilang apa hubungannya sayur nangka sama bisnis Anda? Hati-hati itu Pak. Emangnya siapa Pak Haji? Guru spiritualnya Mbah Jambrong. Ternyata dukun. Tidak boleh. Anda boleh melakukan tidak makan sayur nangka tadi kalau ada kaitan dengan medis. Ada sebab musababnya. Ustadz mohon maaf saya tidak makan ini karena asam urat saya tinggi. Nah, itu betul. Tapi kalau jabatan dan macam-macam, kesyirikan minta ampun Pak, ini ayatnya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Baik. Yang ketiga hadirin, ya. Yang ketiga adalah mati murtad, naudzubillah. Jangan terpengaruh hadirin, sumpamanya ada public figure yang murtad dari Islam karena dia melihat dengan kacamata logikanya sendiri. Itu orang-orang di Palestina lo dibombardir kayak begitu, mana Tuhan kalian tidak menolong? Emang logikanya masuk? Logika masuk, tapi kan kita bisa harus Bisa harus memilah-milih akan pemahaman ini. Iya, memang bisa Allah menolong, tapi kan itu terserah Allah kapan mau menolongnya. Kita sebagai hamba harus ada positive thinking dengan mengatakan mereka sedang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Tentu pahalanya lebih besar. Yang mati dibom sampai kemarin jenazahnya sampai melayang ke atas, itu langsung surganya surga Firdaus. Sementara kita yang di luar area sana, ya wajib kita untuk mendoakan, menyumbang, memberikan, memberikan. Ya. Dengan segala kekurangan kita, kecuali kalau mereka menyerangnya negeri Indonesia, itu baru wajib fardu ain kepada kita untuk berjihadnya. Sumpahnya mereka menyerang Indonesia, ya ini kan masih dalam batasan negara begitu. Bahkan kalau mau dikatakan yang lebih wajib, ya saudara kita yang di mana, di Timur Tengah yang bersampiran dengan itu, dan itu kan juga ada perlawanan seperti Yaman dan macam-macamnya. Baik, hadirin, jangan mati murtad Pak. Ya, Islam ini enggak ada harga, maksudnya tidak bisa dihargai dengan kekayaan seberapapun. Coba, ini ancaman Allah bagi orang yang mati murtad dalam Al-Baqarah 217. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi, kita baca dari pertengahannya saja. Ya, wa may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad dari agama Islam, an dinihi, dari agamanya, yaitu agama Islam, fayamut, maka kalau mati wa huwa kafir, kata Allah matinya mati kafir. Oh berat, mati kafir berat hadirin. Ya. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka orang kayak begitu kata Allah habis. Ketika Islamnya pernah sholat, puasa, zakat, haji, umrah habis.
Wa ulaika ashabun nar. Allah yang memvonis, Pak. Kalau hasil sidang paripurna ataupun apa DPR, keputusan presiden, keputusan ini itu menteri gubernur masih bisa direvisi. Ya, dulu saya ingat berapa tahun lalu sepeda motor nggak boleh lewat jalan protokol, kan ganti gubernur hapus lagi. Kalau ini siapa yang bisa menghapus ayat Quran? Wa ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Kenapa? Karena sudah keluar daripada ketuhanan Allah. Allah itu sangat keras kalau seseorang menyembah kepada Tuhan selain Allah. Makanya hadirin, saya dapati dalam hadis Bukhari Muslim, ada orang paling kaya banget, cuma sedetik dimasukkan ke dalam neraka. Ini coba saya tampilkan deh hadisnya. Dari tadi belum saya tampilkan memang hadisnya, ya, karena masih bicara masalah ayatnya dulu tuh yang lebih penting. Ya, hadirin, dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari, ya, ada apa itu orang yang orang paling kaya hidupnya ini. Lalu nih contoh hadisnya sudah ada tuh, 7266. Nabi bersabda, yu'ta bi an'am ahli dunya, didatangkan, ya, dibawakan ke hadapan neraka orang yang paling enak hidupnya di dunia, orang yang paling kaya, orang yang paling mewah hartanya, apapun yang dia miliki dia dapat, tapi orang kafir dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayusbaghu finnar sibghatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sedetik, kata Allah, kata Rasulullah. Summa yuqal, kemudian ditanya dia sama Allah, ya bna Adam, anak Adam, hambaku, kata Allah, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu pernah merasakan hidup enak 60-70 tahun di dunia setelah aku celupkan dalam neraka sedikit pun? Fayaqul, maka hamba ini berkata, la, tidak sama sekali. Wallahi, demi Allah, demi engkau ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku, saya tidak pernah merasakan kehidupan yang enak 70-60 tahun di dunia, padahal saya orang paling kaya. Setelah engkau celupkan aku ke dalam neraka, kayaknya kenangan dunia habis tuh, dengan sedetik dicelupkan dalam api neraka. Itu gimana kalau dicelupkannya selama-lamanya, Pak? Ini baru sedetik. Gantian terakhirnya, keduanya itu, yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya, dihadirkan orang paling miskin tapi taat kepada Allah, dicelupkan ke dalam surga sedetik. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, setelah aku berikan sedetik aja aku masukkan ke dalam surga, sekarang coba engkau, apa yang engkau rasakan? Ya Allah, saya seakan-akan tidak pernah merasakan 60-70 tahun hidup saya susah, ya, setelah aku merasakan sedetik nikmatmu dalam surga. Hadirin, ini yang terakhir diantaranya, orang yang mati dalam keadaan munafik, munafik akidah, yang tadi saya sudah contohkan, An-Nisa 145, ini yang tidak istiqomah dalam keimanan, ya, maka Allah firmankan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Basementnya neraka itu, Pak, bagi orang yang munafik. Iblis aja tidak ada satu ayatnya yang dinyatakan seperti ini. Ini bahaya banget nih orang kayak begini. Bahkan Nabi Muhammad nggak tahu. Dia duduk sama Nabi Muhammad di majlis Masjid Nabawi. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Ya, Nabi Muhammad mana mengetahui isi hati seorang, kecuali dari wahyu Allah Ta'ala. Ada ayat-ayatnya tuh. Nah, hadirin, ini diantaranya istiqomah dari segi akidah. Kemudian, para jamaah dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat dalam hadisnya, makanya setelah Ramadan ini pembahasan sangat penting. Atau kita ambil logika begini saja, Pak. Kan logika itu paling mudah untuk memahami seseorang akan pelajaran agama itu. Nanti dalilnya, pertanggungjawabannya baru Al-Quran dan hadis. Contohnya begini.
Kenapa umat Islam berbondong-bondong untuk sholat Idul Fitri? Yang hukumnya apa? Sunnah. Padahal sholat subuhnya berapa shot? Mohon maaf Pak, kemarin kami dapati ada warga kita yang sholat Idul Fitri belum sholat subuh. Itu gimana pemahamannya? Ya, makanya ada satu khotib sebelum dia berkhutbah, DKM-nya bilang, Bapak Ibu udah ngumpul tuh orang ribuan, Bapak Ibu sekalian yang tadi belum sholat subuh, untuk mengkodok dulu sholat subuhnya. Wah, saya bilang hebat banget ini khotibnya. Kodok dulu sholat subuhnya, baru sholat idnya bersama kita. Karena sholat id hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan subuhnya apa? Wajib. Itu logika bermain di situ kan. Kenapa yang sunnah yang sunnah tekun banget, yang wajib nggak dilakukan? Ada tuh Pak yang diri sholat kodok. Ayo kami tunggu. Kasih waktu 5 menit. Kodok. Wajib mengkodoknya itu. Ya, nggak masuk dalam logikanya pun nggak masuk. Yang sunnah dilakukan, yang wajib ditinggalkan. Nah, ini hadirin, apa kata Nabi? Coba kita lihat. Ya, Nabi bersabda, wa inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya, atau dari sini deh, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan untuk menerima amal-amal kalian, hatta tamallu, sampai kalian merasa bosan. Artinya kalau kita udah bosan baca Quran Pak, beranjak kepada amalan yang lain, jangan ditinggalkan setelahnya, atau porsinya disederhanakan. Makanya terakhir Nabi katakan, wa inna ahabbal a'mal ilallah, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, madama, yang paling dawamnya, wa in qalla, sekalipun sedikit, wa in qalla, sekalipun sedikit, jangan ditinggalin. Makanya beranjaklah dari amal sunnah yang lain kepada sunnah yang satunya lagi ketika kita merasakan jenuh, jemu, bosan, boring, yaitu sifat manusia. Jangankan beramal soleh, makan aja yang urusan perut enak, ada jenuhnya aja Pak. Ya, Anda kemarin buat sayur lontong ketupat Betawi sama semur daging kerbau gitu ya, kan enak tuh, model-model ketupat Betawi gitu. Kalau seminggu aja makan gitu terus, jenuh. Paling pasti insya Allah nyari sayur asem juga tuh, nyari sayur lodeh juga, ya. Atau ngebahso, tukang bakso masih mudik Pak, belum balik. Hadirin, apalagi ibadah. Jadi harus betul-betul kita bisa memanagenya. Coba kita lihat lagi para jamaah dirahmati Allah, ya. Nah, yang paling hebatnya itu nanti keutamaan istiqomah. Ini deh, coba hadis. Kita berapa menit lagi nih Pak? Udah selesai waktunya ya. Para jamaah, orang yang istiqomah nih Pak, hadisnya ini jarang ditampilkan, jarang didapati. Coba saya tampilkan nih Pak. Nomornya pun sudah 18.534. Riwayat hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh. Ini keutamaan istiqomah yang sangat hebat. Hadirin, saya pun ketika baca hadis ini, ya Allah, semoga sakarat maut saya pun seperti ini. Apa sih isinya? Coba kita buka. Ya. Nih, indah banget hadis ini Pak. Kata Nabi, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman, dalam kurung yang istiqomah. Pasti Rasul sedang membicarakan tentang keutamaan istiqomah. Innal abdal mu'min, seorang hamba beriman, yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, budi pekertinya baik, sholat berjamaahnya kuat, tahajud nggak tinggal, puasa Senin Kemisnya jalan, baca Quran pun demikian, sedekah hariannya pun dia ada. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, kalau udah mau mati meninggalkan dunia, wa iqbal minal akhirah, dan akan berhadapan dengan alam akhirat. Ya Allah, hadirin, apa kata Nabi? Nazala ilaihi malaikatun minas sama, turunlah kepada mereka, kepada orang ini yang sedang sakarat maut, hamba Allah yang istiqomah dalam iman, ibadah dan akhlaknya. Turun para malaikat kepada orang ini belum meninggal orangnya, dalam keadaan sakarat maut.
bidul wujuh, wajah para malaikat putih berseri. Hadirin, kalau saya mau bersumpah deh Pak, dari tadi saya berkisah ini. Demi Allah, saya menghadiri prosesi kematian ada orang soleh. Dia bilang, Ustadz Faisal, nak, dia manggil, nak, itu siapa kok banyak orang? Sampai saya merinding sendiri Pak. Kiai, nggak ada siapa-siapa. Ingat hadis ini Pak. Dia bilang dalam keadaan mau sakaraat mautnya, itu siapa kok orang banyak banget, putih-putih. Demi Allah saya ngalamin nih Pak. Ada seorang soleh di Jati Asih. Baru-baru ini akan meninggal, kita kunjungi. Dia bilang, itu siapa orang banyak banget? Nggak ada orang Kiai, cuma saya sama istri yang lagi ngunjungin. Itu siapa kok banyak banget? Gitu. Sampai merinding kita dengan. Nah, saya ingat hadis ini. Seorang hamba beriman yang soleh, yang baik, orangnya yang tekun ibadahnya, bukan cuma Ramadanan, maka turun kepadanya para malaikat, bidul wujuh, wajahnya putih berseri, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah mereka sinar matahari, ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan daripada kain kafan sorga. Ini kain kafan sorga kalau 1 meter aja hadir sekarang, itu lebih hebat daripada kekayaan dunia dan seisinya. Wahanut min hanutil jannah, dan juga mereka membawa minyak wangi surga Pak. Hatta yajlisu minhum maddal basar, sampai mereka duduk mengelilingi si calon jenazah. Maddal basar, sejauh mata memandang. Berarti ini malaikatnya banyak banget. Ya. Hatta summa yaji'u malakul maut. Oh, baru datang ketuanya tuh. Yang tadi bukan ketuanya, ini ketuanya datang. Sampailah datang siapa? Malaikat maut alaihi salam. Kita baca lagi sebentar lagi ya Pak. Hatta yajlis, sehingga malaikat maut duduk inda ra'sihi, di dekat kepala si orang soleh ini, orang yang istiqomah. Fayaqul, malaikat maut ngajak ngomong Pak. Ayat, nanti kalau kita udah ketemu di akhirat Pak, ada di antara Anda yang diajak ngomong begini sama malaikat maut, tolong bilang ke saya Pak, sebagai bukti benernya hadis ini. Tapi nanti di akhirat, kan saya yakin nih Pak, yang ada di ruangan ini insya Allah 50 tahun ke depan, 60 tahun udah ketemu semua di alam kubur. Ya enggak? Betul enggak? Mas, antum masih yakin hidup 60 tahun lagi? Umur berapa 60 tahun lagi? Hampir 100. Lihat. Malaikat berkata, malaikat maut loh Pak. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dipuji sama malaikat maut. Hadirin, saya baca dalam hadis yang lain, ini malaikat maut kalau mencabut nyawa orang kafir Pak, geramnya bukan main. Wajahnya hitam legam. Ini enggak diajak ngomong sambil didoakan. Ukhruji ila maghfiratin minallah. Saya cabut ya nyawa kamu, kembalilah kamu kepada ampunan Allah, kata malaikat maut. Waridwanin, dan keridhaan Allah. Ya Allah, didoakan Pak. Singkat cerita, nyawanya nanti setelah dicabut malaikat maut, ditaruh di kain kafan surga tadi. Itu belum lagi proses dunianya Pak. Prosesi dunia itu kita dikafanin, dimandiin, dikafan, disolatin. Ini enggak. Ini prosesi gaib dulu nih akhiratnya. Dan saya cari hadis ini. Kita kan santri ilmu hadis nih Pak. Hadis seberapa sulitnya pun, kalau ada lafaznya udah ketemu kayak begini, bisa saya cari itu derajatnya. Sahih kah, palsu kah, hasan kah? Ini derajatnya hasan. Kalau palsu nggak berani saya nyampein. Ya, bahkan dari ulama-ulama Saudi yang paling strict dalam ilmu hadis, para kritikus hadisnya zaman sekarang, saya cari dalam kitab mereka, hadis ini mereka katakan hasan. Makanya enak saya nyampeinnya nih. Karena semua ulama berkata ini hadisnya hasan. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi istiqomah itu nggak ada duanya. Ya, tetaplah beribadah kepada Allah. Ini untuk diri saya dan para jamaah semua. Jangan tinggalin sholat berjamaah, tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah yang lain, duha, syukur wudu, taubat, hajat. Kemudian jangan tinggalkan baca Quran. Sehari minimal 1 lembar. Berzikir la ilallah 100. Berselawat kepada Nabi Muhammad minimal 100. Beristighfar dengan istighfar untuk diri kita dan orang tua kita minimal 100. Rabbik firli wali walidayya.
Sedekah harian hadirin jangan tinggal. Sekalipun kita bersedekah kepada para paogah yang ada di perempatan-perempatan. Ya, karena mereka mungkin perlu nafkah, cari kerjaan susah, atau mereka nggak punya skill, nggak punya ini itu, berilah hadirin. Ya, semoga dengan sedekah Anda meringankan beban daripada saudara-saudara kita itu. Demikian juga jangan tinggalkan hadirin berakhlak yang baik, jujur, amanah, dan berdoa. Ya Allah, saya, istri, keluarga, anak-anak, umat Islam, saudara kita di Palestina, di Yaman, ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Engkau jaga ya Allah. Doalah hadirin, istiqomahkan itu semua. Hidup sebentar, akhirat selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja akhir dari kajian kita sebagai pembukaan setelah kita libur Idul Fitri kemarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.